banyak yang bilang, ih anak Ibu Mandra cantik bener. Iya. Wah, alhamdulillah ya. Babe Mandra juga punya bisnis ya, bisnis. Dibawain makanan langsung. Wih. Ternyata dulu Tia ini pernah dibully. Kayak dipegangin tangan aku. Buku-buku aku nih ditaruh ember terus disiram. Aku pengen duduk ditaruh jangka. Jadi kayak aku duduk ya tajam. Anak SD? Dari aku kelas 1 sampai ke kelas 6 aku ngalamin perundungan. Ada nggak impact yang kamu rasain sampai sekarang? Kalau aku lagi tidur jadi suka mimpi. Masih menyimpan dendam itu nggak ke anak-anak? Tapi luka pasti masih ada. Mereka nggak minta maaf sampai sekarang? Palingan ada bahasa kayak, lagian juga itu masih kecil. Ya impactnya kan sampai sekarang ya, yang orang-orang nggak menyadari itu gitu ya. Iya. Oh my god. Aku jadi nangis. Iya. Hai sahabat Kompas TV, mungkin kalau misalkan saya nyanyi sebuah lagu walaupun agak gak enak suaranya tapi nggak apa ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anak Betawi ketinggalan zaman. Nah di situ ada satu sosok yang pastinya juga menonjol ya. Yang cinta banget sama Munaro, ya kan? Munaro, ye. Ya itu Babe Mandra, bilang Babe Solak itu kan aku masih kecil banget nontonnya. Nah sekarang aku bisa untuk wawancara anaknya Babe Mandra. Cakep banget anaknya, Tia Septiana. Halo, hai. Jadi manggilnya Tia aja ya? Tia aja. Atau Sep? Anak boleh? Oh iya boleh. Apa kabar Tia? Baik. Masya Allah cantik banget. Waduh. Loh. Tia ini anaknya Babe Mandra yang Dua dari lima lima bersaudara ya. Berarti tengah-tengah lah ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kok nggak diajak? Lagi ada syuting. Ada syuting ya. Ya jadi Tia ini adalah anaknya Babe Mandra gitu ya. Kan ternyata tuh banyak yang nggak menyangka bahwa Tia ini anaknya Babe Mandra. Kenapa sih Tia? Ya kenapa ya? Itu yang nggak nyangka kan orang-orang. Iya, kalau Tianya malah memang anaknya ya. Iya, buat lucu-lucuan aja sih tapi. Betul lucu-lucuan? Iya kalau yang nggak nyangka ya udah nggak. Oh iya. Tapi Tia, kamu terakhir sebagai anak dari seorang komedian gitu, yang pasti semua orang tahu gitu kalau Babe Mandra. Gimana rasanya? Yang pasti bangga. Terus juga punya sosok ayah yang juga dikagumin sama masyarakat. Terus juga buat aku juga di balik yang orang-orang tahu papa itu bisa dibilang aktor. Aku juga bangga kalau papa itu sosok ayah yang bijak buat anak-anaknya. Oke, ternyata sosok yang lucu itu, yang orang-orang lihat lucu, bijak juga di balik bijak juga itu ya. di keluarga. Dulu suka diajak syuting nggak sih sama, aku bilangnya Babe Mandra aja ya. Iya boleh. Suka diajak syuting nggak sih sama Babe? Iya pernah. Waktu yang di Mumun juga sempet. Oh Mumun Pocong. Yang layar lebar ya. Iya. Kayak waktu itu berapa scene udah. Tapi itu juga kan pertama kali aku juga kan waktu itu nyoba. Oh jadi kamu udah pernah masuk juga ke dunia acting nih? Iya pernah. Gimana rasanya? Seneng karena itu pengalaman pertama kali. Terus juga jadi ada rasa nagih kayaknya mau lagi deh gitu. Oh pengen lagi ya. Tapi Babe mengizinkan ya? Iya papa tuh support aja ya kalau anaknya minat dibilang apa selagi itu positif silakan gitu. Jalanin aja. Tapi di antara berlima ini sejujurnya siapa yang paling kayaknya mengikuti jejak papa, Babe? Kalau kayak adik-adik aku mungkin yang sebagian masih belum kelihatan ya. Karena kayak masih sekolah, ada yang masih sekolah SMP, terus juga masih ada yang baru umur 3 tahun. Terus juga adik aku yang 4 tahun di bawah aku itu dia perhotelan. Dia juga kayak suka bikin kue pastry kayak gitu. Kalau aku pribadi dari kecil aku suka sama yang berbau seni. Kayak aku suka ngelukis, terus juga aku baru-baru ini sih kayaknya semenjak SMA atau kayak kuliah aku suka sama dunia peran. Kayak tertarik waktu pas lagi ada mata pelajaran seni budaya waktu itu ada drama musikal. Aku kayak wah ternyata kayak gini ya. Kalau misalkan kita berperan, kita ngambil kayak karakter yang bukan diri kita gitu. Itu challenge banget, aku suka gitu. Oke, jadi kamu adalah darah seninya di kamu juga gitu ya. Ngomong-ngomong, Tia nih jurusan komunikasi ya? Iya. Di? Pancasila. Wih, deket banget sama kampus aku dulu. Oh iya. Tahu kan tadi? Iya, iya, jadi kayak ya tetanggaan sana dikit ya. gitu, ya kan. Oh jadi dia komunikasi, kenapa nggak ngambil
mungkin sekolah acting atau apa gitu? Sebenarnya sebelumnya pernah pengen masuk IKJ ya kalau nggak salah yang teater. Cuman nggak tahu ya ujung-ujungnya malah masuk ilmu komunikasi. Tapi situ juga kan ada kelas produksi film, jadi masih ada. Masih ada kesinambungannya iya, lah ya. masih ada kesinambungan. Nah kalau misalkan berarti yang paling, kalau kakak umur? Kalau kakak beda 10 tahun sama aku, dia 22 sekarang berarti. Jauh ya? Iya jauh. Wah cukup jauh berarti. Jauh. Kamu semester berapa sekarang? Aku semester akhir 8. Oh berarti udah mau lulus? Iya doain aja. Amin. Jadi sekalian selain kuliah sekarang bantu Orang tua, usaha orang tua di rumah. Akhirnya sekarang Tia itu barengan sama papa bikin YouTube atau itu YouTube-nya papa? Itu YouTube papa. YouTube papa. Apa namanya? Baba Mandra. Baba Mandra. Di situ apa aja sih kontennya Tia? Sebenarnya tentang seni dan budaya. Papa kan juga budayawan juga. Jadi ya itu kontennya tentang budaya. Terus juga ada hiburannya kayak reaction video kayak gitu-gitu. Sempat nge-reaction film Mumun ya? Tapi yang zaman dulu gitu ya? Iya, film-film. Salah satunya Mumun, sebenarnya banyak. Berarti apakah dengan aku ngeliat seperti ini, di antara berlima, Tia paling dekat sama papa? Semuanya deket. Karena kan balik lagi papa tadi aku bilang sosoknya juga bijak. Jadi kalau apa-apa, kita anak-anak nanya sama papa, baiknya gimana nih urusan-urusan yang emang ya dikomunikasiin sama orang tua. Papa juga kan cukup pikirannya cukup terbuka ya. Jadi ya semuanya deket sih. Nyok kita bersile di bale berdua bertiga berlima boleh aja. Berarti papa tuh tipikal bapak-bapak yang asik gitu ya sebenarnya ya. Asik. Tapi sama nggak sih papa dengan yang papa perlihatkan gitu ya di layar kaca dengan yang asli gitu? Selucu itu nggak sih? Sebenarnya nggak selucu itu, cuman tapi gimana ya? Papa itu emang karakternya kayak gitu, yang menurut orang lucu, tapi emang nggak dibuat-buat lucunya. Mungkin bagi aku kayak nggak lucu karena emang itu udah aku setiap hari lihatnya kayak gitu. Cuman orang kan beda karena ya ngelihat karakter papa kayak yang orang banyak tahu di Sidul, itu kan kayak marah-marah atau kayak nyablak, intonasinya tinggi dan lain-lain. Itu ya aku menurut aku ya emang karakternya seperti itu. Bukan karena emang lagi ngelucu. Tapi berarti kehidupan nyata kayak gitu juga. Gitu juga? Nyablak itu juga? Nyablak. Papa? Mungkin kakek kayak udah deh pak, apa sih pak? Iya, tuh adik aku kayak gitu. Oh suka gitu? Iya, kayak apa gitu-gitu. Suka dibuat lucu-lucuan. Kapal semuanya gue sih bilang sakpul dah. Nah ini ada foto aku pengen kasih lihat satu. Ini siapa aja nih Tia? Itu ada kakak aku yang paling pinggir ya, yang nggak pakai kerudung. Terus sebelahnya lagi tuh ada adik aku yang tadi aku bilang perhotelan, papa, mama, terus aku. Loh kok bertiga? Yang dua lagi? Dua lagi nggak tahu dia kayaknya lagi kamar mandi atau apa ya. Berarti papa sama mama nih masih mesra ya? Mesra dong. Oh, di antara maksudnya kalau ngelihat gitu ada juga fotonya juga papa sama mama deket di motor gitu nih aku dapat fotonya. Berarti dekat banget ya deket. Keluarganya. Tia maksudnya bersaudara sama mama semuanya dekat. Iya. Nah, ini mungkin aku pengen bertanya sedikit. Dulu papa itu kan sempat kita bisa bilang apa? Vakum atau sempat meredup gitu kan? Waktu itu dan bahkan sempat ada berita-berita mohon maaf ya, papa waktu itu katanya meninggal dunia apa. Nah, itu gimana tuh ceritanya sebenarnya Tia? Mungkin apa ya? Kalau buat orang-orang kayak ada berita meninggal dunia atau apa itu mungkin orang yang memanfaatkan situasi aja sih. Kayak ya pasti ada aja orang kayak gitu. Cuman kan langsung diklarifikasi sama orang-orang terdekat juga kalau itu beritanya nggak benar. Ya udah sih gitu. Oke, jadi memang waktu itu papa lagi ya emang lagi nggak ada di TV aja lah istilahnya. Ya mungkin gitu istirahat dulu. Tapi selama jangka waktu itu kamu sama papa berarti papa di rumah aja atau gimana tuh Tia? Masih ada kegiatan. Papa itu orangnya nggak bisa diem ya, kayak misalkan hobi papa tuh mobil atau apa, kayak banyak banget yang dikerjain, kayak nggak bisa diem sebenarnya. Cuma kan ya yang orang lihat kan ya udah kok kalau misalkan nggak muncul di layar kaca atau nggak muncul di TV
berarti udah vakum nih, nggak ada apa-apa nih. Tapi enggak, pasti ada yang dikerjain dong. Oke, ya yang orang-orang nggak tahu aja gitu, Iya. yang tahu mungkin cukup keluarga, anak-anak, Iya. istri gitu kan, keluarga terdekat aja gitu. Aku pengen tanya juga nih Tia, kan udah lama nih Tia nggak muncul gitu ya. Iya. Terus pas Tia muncul netizen ya, banyak yang bilang, ih anaknya Buang Manda cantik bener. Iya. Wah, alhamdulillah ya, masya Allah. Gitu kan, pasti kan pada kayak amazed gitu. Nah, kalau tanggapan Tia dan juga keluarga tuh gimana Tia? Kalau aku pribadi sih karena itu responnya positif ya kan, kayak pujian itu kan juga positif. Jadi aku juga ngelihatnya ya senang aja, kayak wah senang ternyata positif ya gitu. Oh jadi ya yang namanya hal positif ya diaminkan, Iya, diaminkan. dan baik gitu kan, Iya. selama itu baik. Nah, ada cerita yang bilang bahwa ternyata dulu Tia ini pernah, ada artikel sih sebenarnya, Iya. pernah dibully. Oh, nemu aja ya itu ya. Pernah dibully waktu SD karena menjadi anak seorang komedian. Kenapa sih kalian ngebully kan? Iya, kenapa sih? Ih, sebel deh. Emang kenapa kalau anaknya komedian? What's wrong with that? Sebenarnya Iya. bukan karena anak komedian, Karena apa tuh? karena karakter aku itu mungkin bisa dibilang waktu SD itu kurang bisa bersosialisasi sama orang, jadi dianggapnya aneh Oke. atau apa. Jadi bukan karena anak komedian, apalagi anak papa, enggak ada hubungannya sama sekali ke situ. Tapi karena balik lagi mungkin banyak juga yang ngalamin posisinya jadi aku ya, yang kayak kurang aktif. Itu kayaknya asik nih buat dikerjain gitu, asik nih buat dibully. Gak cuma verbal tapi kayak fisik juga. Oh ya? Iya. Kayak apa? Kalau boleh tahu. Waktu itu aku kayak, ini agak-agak ini sih, Ekstrim ya? ekstrim. Kayak dipegangin tangan aku. Iya, terus dipegangin, terus buku-buku aku nih ini ditaruh ember terus disiram. Ditaruh di keran kayak gitu-gitu. SD tuh? SD. Terus juga aku pengen duduk ditaruh jangka, tau nggak yang buat matematika? Iya. Iya. Jadi kayak aku duduk ya tajam. Nah, Oh my itu god. parah sih. Anak SD? Anak Kelas SD. berapa masih ingat nggak? Itu dari aku kelas 1 sampai aku kelas 6 aku ngalamin perundungan. Untuk ibu-ibu bapak-bapak yang zaman sekarang ya tolong banget gitu ya. Itu nggak banget deh yang namanya bully-bully. Diajarinnya tuh dari rumah. Biasanya anak itu nggak bakal langsung kayak gitu di sekolah. Kalau di rumah juga diajarin hal-hal yang baik-baik dari orang tuanya. Iya, betul. Ya kan? Betul, Pasti itu harusnya seperti itu. Nggak mungkin anak kecil apalagi masih SD gitu kan. Terus bisa ngebully. Itu tuh menurut aku pasti ada yang salah tuh. Pasti, Didikan pasti. di rumahnya gitu ya. Iya, mungkin dari orang tuanya sendiri, maaf ya, kayak ngasih racun ke anak dan anaknya itu jadi ngasih racun ke sekitar dia di lingkungan. Toxic Jadi jadinya ya. toxic. Itu dengan orang yang sama terus atau Iya, dengan orang yang sama. dengan orang yang sama Iya, terus? palingan kayak teman-temannya ngikutin. Kamu nggak ngomong ke guru atau kepala sekolah? Karena balik lagi aku di situ masih kecil yang kurang masih anak kecil yang kayak kurang aktif, nggak bisa ngomong. Jadi ya udah milih untuk nggak speak up pada saat itu. Makanya aku kayak sangat menyayangkan sih, kayak wah nih, karena aku mikir kalau aku speak up ini kayaknya malah makin parah ke aku, ngasih dampak lebih parah lagi ke aku pada saat itu. Bilang ke mama papa nggak? Enggak, pada saat itu. Enggak juga. Enggak. Wow. Sorry ya, biasanya orang kalau kena perundungan ya pas kecil atau dibully lah istilahnya, itu akan berdampak lumayan berat, lumayan panjang. Karena kamu juga panjang dibulinya. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Sejujurnya ya, di sini deh aku pengen tahu. Ada nggak impact yang kamu rasain sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Kamu ngerasa apa? Marah? Iya pasti kayak gitu. Terus juga kalau aku lagi tidur jadi suka mimpi kayak gitu-gitu. Until now? Iya. Oh my God. Kamu nggak looking for help? Kenapa? Enggak. Enggak. Nggak mau. Tapi kamu harus cari pertolongan Setia. Harus. Masih menyimpan dendam itu nggak ke anak-anak? Tapi luka pasti masih ada. Mereka nggak minta maaf sampai sekarang. Palingan ada bahasa kayak lagian juga tuh masih kecil kayak gitu-gitu. Terus?
ya impactnya kan sampai sekarang ya gitu. Iya. Yang orang-orang nggak menyadari itu gitu ya. Iya. Oh my god. Kok jadi nangis? Iya, nggak apa, nggak, karena aku tahu itu akan berimpact besar sekali. Tapi thank you lo Tia, makasih loh kamu mau jujur. Iya. Ya karena kamu tadi bilang kamu nggak ngomong ke papa, nggak ngomong ke mama, nggak ngomong ke siapapun gitu ya. Tapi yang namanya pembulian itu memang harus di stop sih. Karena kita nggak tahu loh apa sih yang dirasain sama korban. Even itu masih kecil, kadang-kadang orang rasanya mungkin atau orang tua yang ngeliatnya, ya kan mereka masih kecil anak-anak gitu. Nggak kayak gitu, ya bisa dilihat gitu loh. Maksudnya ada contoh di luar sana banyak gitu ya. Tia ini salah satunya, please banget gitu untuk pertanggungjawaban mental tuh berat ya Tia. Tapi kalau aku boleh menyarankan untuk Tia harus cari pertolongan. Karena kalau nggak itu akan jadinya jangka panjang Tia. Iya. Ya. Kamu kuat sekali pokoknya, keren. Tapi papa mama nggak tahu sampai sekarang? Mama tahu. Mama tahu. Aku Mama cerita, gimana? ya mama pasti ikut sedih sih, pasti ikut sedih terus juga nyaranin aku kalau apa-apa tuh harus ngomong gitu, apa-apa harus ngomong, kamu belajar terbuka karena kan aku emang dari kecil anaknya suka mendem sendiri. Introvert ya? Introvert, terus juga sekarang aku malah karena dari kecil itu banyak tertutupnya, sekarang aku malah jadi oversharing sama orang. Aku malah jadi oversharing kayak ke temen, aku suka ini aku gini gitu. Tapi menurut aku it's okay kalau itu menjadi salah satu part kamu atau bagian dari diri kamu untuk menyembuhkan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu belum bisa menyembuhkan karena kamu kan sampai ke bawah mimpi ya, dan itu kan berarti lukanya udah di dalam gitu. Itu yang harus kamu sembuhin dulu gitu. Ya mudah-mudahan sih pasti kan bantuan keluarga ya. Iya. Tapi mungkin harus bantuan profesional juga ya Tia ya. Iya. Kasihan soalnya Tia. Tia ini juga ternyata namanya pernah dicatut lah istilahnya, dipakai lah untuk modus penipuan donasi. Iya, link donasi, terus juga dia mengatasnamakan aku, terus juga dia nge-record live aku sama papa, jadi dia gunain itu untuk dia live sendiri berulang-ulang kali. Tia tahu nggak waktu itu mungkin udah berapa yang dia kumpulin? Nggak tahu karena kan aku nggak megang akunnya, jadi nggak tahu keuntungan berapa yang didapat, terus juga berapa orang yang ketipu. Aku nggak tahu, cuman ya sebisa aku ya udah aku klarifikasi aja di akun Instagram pribadi aku kalau itu bukan aku, tolong kasih tahu yang lain, informasi yang lain juga kayak gitu. Aku juga udah ngomong sih sama papa, terus juga banyak yang nanya kalau ini mau dibawa ke jalur hukum atau enggak, bla 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 bla. Cuman karena aku obrolin juga sama papa, papa ngomong gak usah, kayaknya cukup klarifikasi aja, nggak mau tambah panjang, nanti orang kayak gitu juga nanti capek sendiri sih. Benar sih, ya tapi ya itu ya. Ya kalau berapa orang dirugiinnya kita juga nggak tahu karena kan bukan Tia juga yang megang dan juga kan nggak dibawa langsung ke ranah hukum ya. Kecuali mungkin orang-orang yang udah mengirimkan donasi, lapor, nah mungkin jadi tahu ya ini kan enggak ya. Berarti ya emang Tia yang langsung tahu, langsung kamu kasih tahu. Seperti itu, oke. Kita balik tadi, dia sempat udah main di film Mumun ya, kemarin ya, walaupun beberapa scene. Udah lagi nggak sih tawaran-tawaran dari sutradara lainnya? Enggak sih. Gila. Ada apa? Enggak sih. Nggak ada ya? Ada. Jangan nggak ada. Belum ada ya? Belum ada Oke. sejauh ini. Aku sih aku tuh pernah coba casting, tapi nggak mau menggunakan privilege yang ada kayak nama besar di belakang aku, iya. Karena aku takutnya nanti ya udah duitnya sebelah mata aja, takutnya kayak diterima bukan karena berdasarkan skill atau apa, tapi karena ya udah nih anak siapa. Ya sebenarnya emang lebih mudah, cuman aku pengen ada prosesnya. Karena papa sendiri tuh ya untuk bisa sampai saat ini kan juga ada prosesnya. Nah aku belajar dari situ. Dari aku pribadi, dan papa punya pesan juga kayak gitu kan. Papa mesen sama anaknya, iya kamu nggak boleh nggak boleh putus asa, kamu harus nekunin karena papa tuh begini banyak ngasih wejangan ke aku juga, ke anak-anak yang lain. Pernah ikut casting, terus ya udah diterima sebenarnya, tapi nggak jadi itu gara-gara jumlah followers. Iya jadi kayak oke sih kata-kata, oke sih bisa sih, cuman jumlah followers berapa? Aku bilang pada saat itu kayak sekitar 3.000-an. Ya karena emang banyak, aku kan nggak tersorot juga. Terus aku 3.000, terus ya kalau kayak gitu nggak ada yang kenal ya, maksudnya kayak ya udah kayaknya yaudah nanti dikabarin lagi deh gitu.
Oh wow, jadi sekarang casting pun bukan masalah bisa acting ya, tapi juga harus follower. Beli aja Tia, langsung gitu, beli aja Tia, biar nggak ribet ya kan. Kadang-kadang kan, karena gini, kalau maksudnya ya kita mah ngomongnya ya belak-belakan aja ya. Zaman sekarang juga kalau misalkan pun orang followernya banyak ya, kita kan nggak tahu emang real follower atau beli gitu. Iya Kalau sih. emang ternyata itu yang dimau untuk pasar sekarang ini gitu ya. Iya sih. Kalau Tia deket nggak sih sama kan pemain film sinetron, film juga kan Sidul anak sekolahan, itu kan pasti suka ngumpul nggak sih atau deket nggak sih? Iya deket. Karena kan papa juga itu tadi suka ngumpul, juga kadang suka bawa anaknya, jadi ya kita ngobrol kayak gitu-gitu, kayak sama Om Rano, terus juga ya sama adenya yang Siti Karno kayak gitu-gitu. Jadi udah ngumpul. Jadi ngumpul aja. Ngumpul bareng-bareng gitu ya. Wah keren banget. Nah, jadi ternyata Babe Mandra juga punya businis. Ya? Bisnis. Oh iya. Tadi Ada businis ya. Iya. Ada bisnis kuliner ya yang ini aduh mau manggil nggak enak nih gitu. Karena apa? oh harus disiul. Awas ya kalau gue bisa ya. Udah siul. Mana nih? Piwit. Nanti netizen bilang itu hostnya nggak sopan banget nyulin, awas ya. Jangan dipotong, minta siulnya. Nah, aku dibawain makanan langsung. Wih. Waduh. Ini Mas, pakai dong ininya dong. Kacamatanya dong. Wah, Masya Allah dibawain nih dari Dapur Ngacir. Betul. Wus, Mas, boleh tadi saman nggak? Ini apa aja nih? Tia, wah enak-enak banget. Iya, lagi. ada pecak ikan tuh, gabus pucung, sop tangkar. Wih, sop tangkar. Mana di Dapur Ngacir ini yang paling famous, Favorit, iya. favorit? Jengkol sebenarnya banyak yang Jengkolnya nggak bawa? iya nggak bawa, kayaknya kehabisan tadi ya. Kehabisan. Ah, udah habis. Ya, kamu suka pete ya? Iya, Kita suka suka banget. kita. Aduh mantap. Jadi ini adalah kita ini ya. Iya, pecak ikan mas. Kelihatan nggak? Pecak ikan mas. Nih guys, ini pecak ikan mas guys. Iya guys, kayak lagi beauty vlogger itu. Iya, ini takut melocot ya. Oh, iya. Ya coba di zoom. Zoom. Nah, ini pecak ikan mas. Oke. Aduh guys. Seneng banget. Sering-sering ya. Itu dikuahin nanti. Oh, itu ntar dikuahin. Kuahnya yang ini ya? Iya. Ya, ini apa nih? Itu gabus pucung. Ini gabus pucung. Iya. Kelihatan nggak? Tianya aja, Bo. Gimana kita yang di sini udah mau nyoba? Gitu kan. Ini tadi kuahnya. Ya kan? Yang ini adalah Sop tangkar. aduh, daging apa nih? Daging sapi. Jadi kita mau nyoba sop tangkarnya. Mohon maaf, hostnya emang nggak tahu malu. Iya, apa jadi silakan, apa? kan kalau Tia udah sering kan. Iya. Udah lah Tia, kan dia udah Iya. sering. Orang tinggal main aja ke tempatnya kan, Dapur Ngacir, udah. Kenapa namanya Dapur Ngacir sih Tia? Itu papa yang ngasih nama. Oh, tapi ini berarti bisnisnya Papa atau bisnisnya Tia? Keluarga ujung-ujungnya pasti buat bareng-bareng sama keluarga juga sih pasti. Kok ada yang kayak, aku pikir ada yang mau ngambil gitu kayak, kenapa sih? Belum juga dimakan. Maaf ya guys, ini ya ini namanya rezeki pos nih. Nggak usah senyum-senyum aja, nih kita nyobain sop tangkar. Wih. Masya Allah. Gampang banget ini dagingnya ke kopet ya ampun. Ke kopet. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, maafin aku ya. Gimana? Ini gue boleh bawa pulang kan? Yang mana? Iya, yang ini mana? Enak lah, ini mau makan dulu. Sabar dong. Masa cuma satu suap? Enak yang liatnya. Enak kan? Di mana tuh ya tempatnya? Di Cimanggi, Sadar Auri. Ada aur. Ada di Maps namanya Dapur Ngacir. Semenjak buka ini rame ya? Iya, alhamdulillah rame banget. Boleh tahu nggak omsetnya Tia?
Aku kurang tahu sih, karena bukan aku yang megang keuangan. Tapi kira-kira berapa? Enggak ini. Katanya Tia pernah pernah dibentak customer ya? Enggak sih, cuma ditegur aja, Mbak ini mana ini pelayanannya gini gitu aja sih. Oh, kenapa waktu itu lagi rame? Karena rame banget, terus juga kan kita baru ya, sifatnya kan baru, terus udah dapet kayak antusiasnya ya yang luar biasa, jadi kaget pasti, kayak belum, ya udah masih proses belajar aja. Tapi Tianya ditawarin makan, Tianya udah biasa ditawarin makan, Tianya udah dia biasa makan ini. Tianya ditawarin. Ada bisa jam? Hah? Tia makan. Iya makan. Dikasih makan gue mau makan. Ambil makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau harganya affordable nggak Tia? Menurut aku sih ya standar sih. Berapa standarnya? Iya, kalau kayak sop tangkar kayak gini daging sapi setahu aku 50. Oh iya, dengan daging sebanyak ini ya iyalah. Iya. Iya, gue susah. Iya, gimana rasanya? Kalau nggak nambah dong. Oh iya benar, alhamdulillah. Nah, kan tinggal yang lain aja nih. Tuh mata-matanya udah pada kayak langsung nyusahin gue. Enggak, itu daging masih banyak, ikannya masih utuh. Itu masih ada lah. Nah, tapi kalau di restorannya dapur Ngacir ini yang paling favorit orang pesen yang setiap hari pasti habis gitu misalkan. Semua, benar-benar semua. Benar-benar semua. Bukannya jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11. Dari jam 11 sampai sampai sehabisnya. Tapi kadang nggak nyampe sore udah habis alhamdulillah. Jadi kayak buka jam 11, habis kadang jam 2 kalau nggak jam setengah 3. Kalau papa selalu ada di situ? Kalau lagi nggak syuting ya. Kayak ngobrol-ngobrol sama pengunjung. Wah, seru banget ya bisa ngobrol sama Bang Mandra, ya kan? Foto-foto gitu-gitu. Tapi kalau Tia sendiri berarti di situ megang apanya Tia? Aku sih bantu-bantu sebisa aku aja, yang pasti nggak di kasir. Jadi, karena aku pusing sama ngitung-ngitung. Berarti nggak tahu ya setiap hari tuh harus mengeluarkan berapa, misalkan potong ayam dari daging atau ikan. Itu mama urusannya. Mama yang kayak tahu pendapatan sama pengeluaran kayak gitu-gitu. Ini resep siapa Tia? Mama. Jadi mama jago masak ya? Iya. Makanya mama bilang kayak, "Ayo kamu belajar masak dari sekarang gini-gini." Iya mah nanti kayak gitu. Jadi mama yang jago masak, tapi nurun ke siapa? Nurun, aku berharapnya sih aku, tapi aku belum belajar. Tapi katanya adanya kemarin ulang tahun Tia yang bikin kue. Aduh, bukan aku yang bikin. Itu adik aku yang perhotelan itu. Kan aku bilang dia bisa bikin pastry, kue-kue, brownies. Juga dia jualan kan. Dia jualan, gitu. Iya dia jual brownies kayak gitu. Jualnya di situ juga? Waktu itu sebelum ada dapur Ngacir dia sempet aktif online. Tapi akhirnya kan dia megang kasir tuh sekarang. Di dia dapur. nih. Dia akhirnya terus juga nambah orang. Jadi 2 kasirnya. Ya kalau seramai itu sih memang nggak bisa satu ya? Iya. Kalau yang megang medsosnya, kan ada medsosnya ya? Ada saudaraku. Jadi kamu megang apa sih? Kamu makan mulu ya? Iya makan mulu. Aku bantu doa aja deh. Iya ibu, ayo. Ini dari tadi dia bilang bantuin apa ini? Iya ibu, iya ibu, bantu ibu silakan datang gitu. Gitu. Itu dibagi-bagi nggak sih kan ada 5 nih anaknya kan lumayan 5 aja udah lumayan nih ngirit untuk nggak ngebayar ini ya? Tapi kan nggak 5-5-nya, yang masih 3 tahun udah. Iya. Kirain 5-5-nya ya yang dia megang ini enggak ya? Nggak cuma 2 doang sih, yang apa namanya? Yang pastry tadi? Sama aku. Itu juga aku nggak sesering dia karena dia kan baru lulus sekolah SMA. Aku kan masih lagi tugas akhir kan lagi pengen. Oh iya kamu udah mau lulus ya? Udah. Jadi ini adalah menu-menu andalannya ya? Terlepas dari jengkol yang memang paling andalan tapi habis. Iya. Tapi Tia suka jengkol? Aku suka semua makanan. Kira-kira ini kayaknya bakal diturunkannya ke adik yang jago masak ya, bukan ke Tia ya? Aku berharapnya sih aku juga bisa. Tetapi ya mungkin belum waktunya. Iya. Kayaknya nggak bakal ada waktunya ya? Aduh, jangan dong. Nanti masa aku punya anak dikasih. Wow, dia jujur sekali lagi. Aku jago masak apa? Iya, mie instan. Iya. Oke, Tia, tapi jujur aja, siapa anggota keluarga yang paling cerewet? Adik aku sih, yang beda 4 tahun sama aku. Itu dia
lumayan banyak ngomong, terus juga paling suka yang kayak hiperaktif, dia banyak ngelawak, dia lucu banget. Wah itu berarti bapak tuh kayaknya. Iya, nurun ke papa, cuman dia itu gak suka kamera. Oh, maunya di belakang layar aja. Iya, dia tuh aktifnya sama orang-orang tertentu aja, tapi emang lucu banget. Kayak dia tuh suka impersonate orang. Ya, Aku juga lucu sih, banget. aku Oh, juga suka, cuman oke, kalau oke. aku nggak selucu dia kayaknya, dia lucu banget. Oh, kayak udah kayak wow banget deh dia nih, udah kayak lo Iya. komedi banget deh Iya, gitu ya. lucu banget. Dia pernah yang aku ngakak banget, kalau diteruin sama dia sih lucu. Dia nge-impersonate papa sendiri. Terus lucu banget ya? Iya, kalau misalkan dia kan ngeliat papa ya setiap harinya, kalau misalkan sama pengunjung kayak gimana, papa biasanya direbutin sama nenek-nenek. Kalau pintu foto, Bang Mandra. Terus itu kayak, iya, sabar, udah pada makan belum? Kata kayak gitu, kata apa? Udah nih saya pengen foto sama Bang Mandra. Udah kalau udah pada makan bukan meret lu pada, katanya. Ya disuruh pergi ya. Bercanda kayak gitu. Coba kamu impersonate papa dong. Hah? Coba dikit. Yang mana? Paling gampang kan impersonate papa tuh paling gampang kan. Sebenarnya pada tuh- ketawa nih. Apa gimana ya? Tadi kan termasuk impersonate apa juga kan? Kurang mendalami yang barusan tuh. Bapak tuh sebenarnya kalau ngomong suka diulang-ulang kata-katanya. Iya. Kalau gini, tangannya kadang suka seperti apa yang tadi gue bilang, yang artinya, yang kayak gitu-gitu kalau lagi ngomong serius kayak gitu. Oh gitu. Udah itu doang impersonate. Iya udah itu aja lah. Ya. Ntar papa lihat, aduh gue kutuk nih anak ya. Pulang-pulang jadi batu ginjal ya Iya, bapak. jadi batu gitu. akik ntar. Warnanya hijau lagi dilanjutin. Nah, karena ini adalah usaha keluarga, Iya. ada nggak sih pesan dari papa mama? Papa lebih ngasih kayak, ini kasih tahu alasannya kenapa kita harus berkecimpung di situ, turun langsung ke lapangan, karena gimana caranya kita bersosialisasi sama orang gitu. Karena kan karakter orang kan macam-macam di situ kan. Nanti itu yang bakal kita hadapin, mau apapun itu profesinya nanti, kata apa. Ya udah, kita bakal ketemu macam-macam orang dan kita harus bisa kontrol diri, nyikapin orang kayak gimana, kayak gitu-gitu. Ilmu kehidupan aja kita belajar di situ. Oh, karena memang kan kalau kita melayani orang kita jadi tahu beberapa orang gitu ya. Oke, kalau kamu boleh menyampaikan sesuatu ke papa, ke Babe Mandra, ya. Kamu mau bilang apa? Makasih udah jadi papa aku. Gitu. Wow, singkat sekali. Iya udah. Nggak bisa lebih panjang. Udah itu aja lah. Iya, buat durasi. Masa gitu doang? Iya makasih. Tapi kan dalam maknanya kan. Oh, iya. Makasih untuk Mama? semuanya. Ya, pasti sama. Terima kasih. Makasih. Idem gitu ya. Iya. Kamu kalau telepon papa sekarang bisa nggak? Kayaknya papa jarang megang HP. Oh. Terus juga lagi syuting juga takut ganggu. Oh iya, jangan. Gak udah nggak usah minta. Ya, sebelum diketik gak usah minta. Terakhir, buat aku kamu tadi luar biasa ya. Perjalanan hidup kamu, walaupun kamu punya istilahnya orang tua yang juga punya nama, kamu juga sukses di hidup kamu, gitu kan. Walaupun kamu tadi sempat mendapat pembulian dan lain-lain gitu. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan ke pemirsa Kompas TV? Menurut aku di umur-umur kayak aku, kayak 20 atau 18, 20 lah. Kayaknya masa-masa masa-masa lagi berproses, terus juga banyak kekhawatiran nanti gue jadi apa ya, kayak gitu-gitu. Nanti gue bakal sukses nggak ya, gitu-gitu. Masih ambisi juga. Ya udah jalanin aja, jangan banyak kayak overthinking kayak yang orang-orang kebanyakan juga. Aku juga ngalamin sih masih masa-masa proses kayak gitu. Jalanin aja ke depannya. Toh juga Tuhan ngasih cobaan ke kita ya pasti karena tahu kapasitas diri kita juga. Terus juga aku mikir kalau misalkan aku lagi capek banget sama keadaan, pernah berpikir kayak buat nyerah tapi enggak, karena aku pengen tahu ini sampai mana sih Tuhan ngasih cobaan ke umatnya. Kalau misalkan nggak ada ending yang nggak ada hikmahnya kayak gitu, jadi aku pengen tahu ujungnya tuh kayak gimana kayak gitu. Keren banget ya. Thank you banget ya udah datang. Tapi terakhir nih, udah punya pacar belum sih, Ti? Belum. Yakin? Yakin? Yakin banget. Aku baru putus, enggak sih, gak baru putus juga. Belum putus? Belum move on? Udah dong. Oh udah? Udah. Terus udah dekat lagi sama yang lain? Teman aja. Oh teman aja? Iya. Yaudah, kan masih muda. Iya. Pilih yang bener ya. Oke. Yang bisa ngejagain kamu Oke. tentunya. Oke. Thank you banget, love.
Serangnya. Serangnya. Oke. Makasih ya Tia, juga makasih sahabat Kompas TV sudah menyaksikan hari ini. Jangan lupa datang-datang nih ke apa tadi dapur Ngacir ya di Radar Auri. Ya, di Cibubur ya, untuk bisa merasakan tadi yang sudah aku rasakan. Enak banget makanannya, jangan sampai kehabisan karena ternyata nggak sampai tutup aja udah habis gitu ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita akan ketemu lagi. Iya pastinya sahabat Kompas TV, sampai ketemu lagi di Kode. Saya Ola Juliani. Dah.